Halo teman-teman, setelah penantian yang cukup panjang, akhirnya Kimetsu no Yaiba Season 4 yang bertajuk Hashira Training Arc telah dirilis. Tentu saja Dige akan mengupas tuntas anime yang lumayan menarik ini. Namun Dige kembali menyarankan agar kalian usahakan nonton anime ini secara langsung, karena dijamin kalian pasti puas dan tentu saja memiliki pengalaman nonton tersendiri. Tapi jika kalian gak ada waktu, maka mampir ke sini adalah pilihan yang paling tepat. Karena Dige dengan senang hati akan menceritakan semua kisahnya untuk kalian semua. Sebelum lanjut, buat kalian yang baru saja menemukan channel ini, ada baiknya untuk subscribe dulu. Jangan lupa juga untuk menyalakan notifikasinya, agar kami semakin semangat untuk menghadirkan konten-konten terbaik buat kalian. Oke, langsung saja. Persiapkan diri kalian, and enjoy! Pada suatu malam, Sanemi Obanai dan dua orang prajurit pemburu iblis tengah serius mengintai sebuah kastil tua terbengkalai. Dikarenakan sudah sangat usang dan ditinggalkan para manusia, kastil itu pun menjadi markas persembunyian para iblis. Kedua prajurit pun berkata bahwa para warga telah diculik oleh iblis dan menghilang entah kemana. Parahnya, hari ini seorang wanita juga dikabarkan telah menghilang tanpa jejak. Untungnya mereka semua masih belum terlambat, karena saat itu juga muncul sesosok iblis yang kabur menuju kastil sembari membawa seorang wanita. Tentu saja para pemburu segera bergerak cepat untuk mengejar si iblis. Iblis itu pun menyadari kalau dia tengah dibuntuti. Namun dia tidak ambil pusing dan menghilang begitu saja di dalam kastil. Di lantai terbawah kastil terbengkalai ini, ternyata para pemburu telah disambut oleh banyak sekali iblis. Ketika seekor iblis berusaha menyerang salah seorang prajurit, saat itu juga Obanai langsung menebas leher dan menghabisi si iblis tersebut. Sanemi pun tidak tinggal diam. Dia lantas melesatkan tebasannya hingga membuat para iblis bertumbangan dalam sekali serang. Kedua penyandang gelar Hashira itu berhasil mengalahkan puluhan iblis dalam waktu singkat. Dikarenakan kondisi tidak memungkinkan, Obanai memerintahkan kedua prajurit pemburu iblis untuk segera pulang dan menyerahkan semua urusan di sini padanya. Keduanya pun beranjak pergi setelah Sanemi menegaskan bahwa mereka hanyalah beban dalam pertempuran ini. Walau suasana kastil ini cukup mencurigakan, namun Sanemi dan Obanai segera bergerak setelah mendengar teriakan minta tolong dari seorang wanita. Sanemi pun mengeluarkan teknik pernafasan angin keduanya untuk membersihkan para iblis yang menghalangi jalannya. Walau hanya dengan sekali tebasan, namun teknik pedang tersebut benar-benar sangat luar biasa. Obanai pun tidak mau kalah. Dia melepaskan teknik pernafasan ular kelimanya, di mana serangan itu menebas setiap leher iblis dengan sangat akurat. Melihat kekuatan Sanemi dan Obanai, iblis penculik wanita itu langsung sadar bahwa kedua pemburu iblis tersebut adalah Hashira. Dia pun segera lari tunggang langgang. Walau sangat kesal, Sanemi terus berlari mengejar iblis penculik sambil menebas beberapa iblis yang mendatanginya. Sanemi dan Obanai kini tiba di luar kastil. Mereka pun didatangi oleh banyak pasukan iblis. Obanai meminta Sanemi agar segera bergegas menyelamatkan si wanita, sementara dirinya sendiri akan menahan para iblis di belakang. Sanemi pun tidak mau membuang waktu. Dia lantas menaiki puncak kastil untuk menghadapi iblis penculik beserta pasukan iblis lainnya. Melihat kekuatan Sanemi yang sangat mengerikan, iblis penculik itu pun benar-benar sangat terpojok. Iblis itu lantas melemparkan wanita di genggamannya, yang untungnya langsung ditangkap oleh Obanai. Kedua Hashira itu pun berlari mengejar iblis penculik, karena iblis tersebut berupaya melarikan diri dengan memasuki lubang besar di atap kastil. Ketika Sanemi dan Obanai terjun memasuki kastil, tanpa diduga mereka menyaksikan pemandangan yang tidak biasa, di mana di sana terdapat hamparan kota aneh yang dipenuhi oleh para iblis. Faktanya mereka memasuki Infinity Castle yang bisa berubah pola lokasi kapanpun. Iblis penculik pun tersenyum, dan dia langsung hilang dalam sekejap mata saat Sanemi hendak menusuknya.
Sanemi dan Obanai pun kembali ke dunia nyata dengan berbagai pertanyaan yang begitu sulit dijelaskan. Beberapa hari kemudian, Kanao nampak kembali setelah menyelesaikan suatu misi. Dia pun melaporkan hasil pelaksanaan misi tersebut pada gurunya, yaitu Gojo Shinobu. Sesuai dengan informasi sebelumnya, Tokito, Kanroji, Tanjiro, dan yang lainnya telah berhasil mengalahkan 2 iblis bulan atas. Fakta tentang iblis Nezuko yang bisa menaklukkan sinar matahari pasti akan menjadi perubahan besar di masa depan. Gojo pun yakin kalau Kibutsuji Muzan akan mengerahkan banyak pasukan iblisnya untuk menangkap Nezuko. Tentu saja semua itu dilakukan agar Muzan kebal terhadap sinar matahari. Sesaat kemudian Gojo meminta Kanao untuk menjaga Nezuko karena dia harus menghadiri undangan rapat darurat di kediaman Ubuyashiki. Di waktu yang sama, Tanjiro tengah beristirahat untuk memulihkan kondisi tubuhnya pasca pertarungan di desa Penempa Pedang. Goto pun menjelaskan bahwa warga desa Penempa Pedang saat ini sedang bekerja keras untuk merelokasi kampung mereka. Pasukan pemburu iblis membangun beberapa kampung kosong untuk berjaga-jaga jika nantinya ada permasalahan seperti ini. Hal ini pun memudahkan para warga mengungsi atau berpindah kampung baru dan membuat para iblis kebingungan. Goto lantas menyampaikan bahwa Tanjiro tidak sadarkan diri selama seminggu. Sementara Kanroji dan Tokito mulai sadarkan diri pada hari kedua, dan mereka bisa pulih sepenuhnya di hari yang ketiga. Namun terlepas dari itu semua, para pemburu iblis diminta agar lebih waspada, dikarenakan mungkin akan terjadi banyak hal ke depannya. Shin pun berpindah di kediaman Ubuyashiki, di mana para Hashira nampak sedang berkumpul bersama. Mereka adalah Himeji Magyome Hashira Batu, Shinazuka Sanemi Hashira Angin, Mitsuri Kanroji Hashira Cinta, Tokito Muichiro Hashira Kabut, Iguro Obanai Hashira Ular, Gojo Shinobu Hashira Serangga, serta Tomio Kakiyu Sang Hashira Air. Setelah sedikit berbincang-bincang tentang kejadian di desa Penempa Pedang, semua Hashira pun terlihat serius ketika Nona Amane datang. Amane menjelaskan bahwa pada rapat Hashira kali ini dia akan mewakili sang tuan besar atau Kagaya Ubuyashiki. Dia juga menjelaskan bahwa untuk seterusnya Ubuyashiki tidak mungkin bisa menghadiri rapat dikarenakan kondisi kesehatannya yang semakin memburuk. Para Hashira pun agak terkejut mendengarkan kabar ini, tapi mereka senantiasa berdoa agar Ubuyashiki bisa bertahan lebih lama. Amane pun membuka rapat dengan menjelaskan status iblis Nezuko yang kebal terhadap sinar mentari. Sudah bisa dipastikan Muzan akan mengincar Nezuko demi mendapatkan kekuatan unik tersebut. Amane melanjutkan, ketika bertarung melawan iblis bulan atas peringkat 4 dan 5 di desa Penempa Pedang, Kanroji dan Tokito berhasil membangkitkan tanda pemburu iblis di tubuhnya. Sejak zaman Sengoku, ada beberapa pendekar ilmu pernafasan pertama yang hampir mengalahkan Muzan. Mereka semua mempunyai tanda pemburu iblis layaknya Kanroji dan Tokito. Walau cerita ini terdengar seperti legenda, namun ini adalah fakta yang benar-benar terjadi. Semuanya pun agak terkejut mendengarkan kabar ini. Sanemi pun bertanya, mengapa hal sepenting ini harus disembunyikan? Amane lantas menjawab bahwa banyak orang yang menyiksa diri karena tidak bisa memunculkan tanda pemburu tersebut. Ada banyak sekali rumor tentang tanda pemburu iblis. Namun satu hal yang pasti, ketika seorang pemilik tanda pemburu iblis muncul, maka orang-orang di sekitarnya juga akan memiliki tanda tersebut bagaikan resonansi. Informasi ini tertulis jelas di dalam buku catatan pendekar ilmu pernafasan pertama. Dan orang pertama yang memiliki tanda tersebut di generasi sekarang adalah Tanjiro Kamado, yang bukan merupakan seorang Hashira. Sayangnya Tanjiro sendiri tidak memahami bagaimana tanda pemburunya bisa bangkit. Amane pun berharap Kanroji dan Tokito bisa memberikan penjelasan serta mengajarkan pada semuanya tentang cara memunculkan tanda itu. Kanroji pun sangat bersemangat dalam memberikan penjabaran hingga membuat semua orang malah semakin kebingungan. Berbeda sekali dengan Tokito, di mana pemuda itu bisa memberikan penjabaran yang jelas dan lugas. Awalnya Tokito tidak menyadari tanda pemburu iblisnya bangkit. Kala itu dia memikirkan beberapa hal yang tidak biasa saat pertarungan tengah berlangsung. Jika persyaratan itu dipenuhi, mungkin semua orang bisa membangkitkan tanda pemburu iblisnya masing-masing. Kala itu Tokito diracuni iblis dan tidak bisa menggerakkan tubuhnya.
Dia pun menggunakan teknik pernafasannya untuk memperlambat peredaran racun. Amarah Tokito tiba-tiba meledak saat menyaksikan Kotetsu hendak dihabisi musuh. Hal ini membuat detak jantung Tokito meningkat hingga melebihi 200 per menit. Tubuhnya pun terasa panas membara dengan suhu di atas 39 derajat. Kondisi ini benar-benar membuat Tokito seperti berada di ambang kematian. Untuk saat ini, membangkitkan tanda pemburu iblis adalah prioritas utama bagi para Hashira. Sebelum pergi, Amane menjelaskan tentang konsekuensi dari latihan pembangkitan tanda pemburu iblis, di mana penjelasan itu membuat beberapa Hashira nampak sangat terkejut. Beberapa saat kemudian, Giyu berpamitan pergi karena dia merasa sudah tidak ada urusan di tempat ini. Tidak adanya penjelasan yang jelas dari Giyu tentu saja membuat para Hashira berusaha menahannya. Namun saat Sanemi hendak menghentikan langkah Giyu, saat itu juga Gyomei menepukkan kedua tangannya hingga menghasilkan tekanan yang sangat luar biasa. Sambil mengucurkan air matanya, Gyomei meminta semuanya duduk tenang dan melanjutkan pembicaraan. Kembali pada Tanjiro, di mana siang itu dia dikunjungi oleh Haganezuka Hotaru. Haganezuka terlihat kepayahan setengah mati setelah bekerja mengasah pedang Tanjiro. Sambil gemetaran hebat, Haganezuka menyerahkan pedang Tanjiro dengan hati-hati. Tentu saja Tanjiro sangat berterima kasih, apalagi Haganezuka menanamkan palang pelindung pedang milik Rengoku Kyojuro. Saat memeriksa bilah pedang Nichirin barunya, Tanjiro dibuat sangat tercengang dikarenakan warna hitam pedang tersebut terlihat begitu pekat. Haganezuka berkata bahwa pedang tersebut memiliki kualitas terbaik. Bisa dipastikan mantan pemiliknya adalah pendekar pedang yang sangat kuat. Di dalam bilah pedang tersebut terdapat ukiran kata pembasmian, dan pedang ini setara dengan pedang milik para Hashira. Orang yang menempa pedang ini sepertinya hanya memiliki satu tujuan, yaitu membasmi seluruh iblis di muka bumi. Ketika bertarung melawan Hantengu, Tanjiro tidak menemukan ukiran kata apapun pada pedang ini. Saat itulah Haganezuka jadi kesal karena pedang tersebut masih dalam proses awal pengasahan yang tentu saja banyak sekali karat yang belum bisa dihilangkan secara sempurna. Sambil memarahi Tanjiro, Haganezuka mengungkapkan bahwa dia terpaksa mengulangi proses pengasahan dari awal dikarenakan mengalami banyak sekali gangguan. Haganezuka pun setelahnya pergi meninggalkan Tanjiro dan Goto, walau tubuhnya terlihat tidak sehat dan terus gemetaran. Ternyata sedari tadi gennya dirawat dalam satu ruangan bersama Tanjiro. Tanjiro pun meminta maaf karena gennya agak terganggu dengan kedatangan Haganezuka tadi. Sedetik kemudian Inosuke tiba-tiba muncul sambil menghancurkan jendela kamar. Semuanya pun begitu kaget melihat kelakuan Inosuke yang sangat edan. Si topeng babi itu langsung berkoar-koar bahwa sebentar lagi akan ada kegiatan latihan bersama untuk meningkatkan kekuatan. Hal ini pun membuat gennya semakin tidak nyaman dan ingin segera pindah kamar saja. Scene pun kembali pada para Hashira, di mana mereka telah menyelesaikan susunan rencana untuk melatih anggota pasukan pemburu iblis. Gyomei pun mengusulkan kalau pelatihan ini bisa dimulai 3 hari lagi. Semuanya harus berpacu dengan waktu, apalagi mereka semua tidak mengetahui apa rencana Kibutsuji Musan selanjutnya. Setidaknya dengan bergerak lebih cepat, mereka bisa mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan. Momen ini harus dimanfaatkan dengan sebaik mungkin demi memperkuat seluruh pasukan pemburu iblis dalam waktu singkat. Seluruh Hashira pun menyetujui usulan Gyomei untuk mengadakan pelatihan Hashira. Gyomei juga meminta bantuan pada mantan Hashira untuk memaksimalkan pelatihan. Namun yang jadi masalah saat ini adalah Giyu, di mana Hashira air tersebut malah pergi tanpa memberikan penjelasan yang bisa diterima. Di sisi lain, Zenitsu terlihat menjenguk Tanjiro setelah menyelesaikan misinya. Zenitsu begitu kesal karena tidak memiliki waktu untuk bersantai. Dia juga lemas duluan karena dipaksa mengikuti pelatihan Hashira. Namun Tanjiro malah sebaliknya, di mana dia sangat antusias karena latihan tersebut adalah jalan pintas untuk memperkuat diri. Jika melawan orang yang lebih kuat, maka kesempatan untuk menyerap ilmu jauh lebih cepat. Reaksi optimis Tanjiro membuat Zenitsu semakin kesal. Dia pun menggigit kepala Tanjiro dan mengancam tidak mau berteman lagi. Ketika Zenitsu beranjak pergi, Tanjiro pun segera menghentikannya.
Tanjiro berterima kasih karena sebelumnya Zenitsu pernah mengajarkannya teknik pernafasan petir. Hal ini pun membuat Tanjiro berhasil memenggal kepala Hantengu, walau sebelumnya kaki Tanjiro hampir tidak bisa digerakkan. Untungnya Zenitsu sangat senang dengan pujian itu. Dia pun begitu sumringah dan berharap Tanjiro bisa segera sembuh. Pada esok siangnya, Tengen Uzui nampak melatih para pasukan pemburu iblis sambil marah-marah. Dia sangat kesal karena para pemuda di hadapannya itu begitu lemah dan kurang bersemangat. Para pasukan pun dibuat ampun-ampun hingga tidak sanggup melanjutkan latihan. Uzui sengaja melakukan hal ini agar para pasukan terbiasa susah. Jika dilatih oleh Hashira yang aktif, maka porsi latihan para pasukan akan semakin berat. Dan benar saja, para pasukan dihempaskan dengan begitu brutal oleh Sanemi. Sanemi pun benar-benar kesal. Jika hanya berlatih seperti ini, dia tidak mungkin bisa meningkatkan suhu tubuhnya. Di sisi lain, Nona Kanroji membuat para pemburu sangat amat takut dan kesakitan dengan teknik pelatihan kelenturan tubuh. Serangan bertubi-tubi dari Obanai dan Tokito membuat nyali para pemburu iblis langsung ciut seketika. Gyomei pun meminta para pasukan bisa bertahan di dalam gempuran air terjun yang kuat. Sayangnya satu demi satu para pemburu iblis itu nampak pingsan dan KO terseret air. Demi membasmi para iblis, demi rekan-rekan yang telah tiada, dan demi semua orang yang masih hidup, para pasukan pemburu iblis harus sabar melalui latihan berat ini. Di hadapan Ubuyashiki, Amane menyampaikan bahwa para Hashira telah memulai pelatihan bagi anggota pasukan sebagai dasar persiapan pertempuran selanjutnya. Semua itu dilakukan hanya untuk mengalahkan Kibutsuji Muzan. Sayangnya kondisi kesehatan Ubuyashiki terlihat semakin parah, tapi dia berterima kasih pada Amane karena selama ini Amane selalu merawat dan membantunya. Ungkapan tulus Ubuyashiki itu pun tanpa terasa membuat air mata Amane meleleh. Sementara itu di suatu tempat yang sangat tersembunyi, Tamayo tiba-tiba didatangi oleh seekor gagak Kasugai. Burung itu pun berkata kalau dia adalah utusan Kagaya Ubuyashiki. Dia bisa menemukan tempat ini berkat koneksi antar para manusia. Walau gagak ini sangat terlatih, tapi faktanya dia hanyalah seekor burung. Si gagak pun meminta Tamayo tenang karena dia tidak berniat menyakiti siapapun. Namun burung ini sadar bahwa dia masih belum mendapatkan kepercayaan penuh dari Tamayo. Dia pun membeberkan alasan utamanya menemui Tamayo, di mana dalam pasukan pemburu iblis ada orang yang memiliki pengetahuan tentang tubuh iblis dan farmakologi, yaitu Kocho Shinobu. Pihak pasukan pemburu iblis meminta Tamayo bekerja sama dalam memeriksa perubahan Nezuko bersama Kocho. Lagi-lagi semua ini dilakukan hanya untuk mengalahkan Muzan. Tamayo pun sangat terkejut ketika si gagak mengundangnya pergi menuju kediaman Ubuyashiki. Wanita itu sungguh tidak menyangka kalau iblis seperti dirinya malah diundang ke markas besar pasukan pemburu iblis.